Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zufila Almonika NIM 10 akan menjelaskan pada materi bagian yang pertama, yaitu tentang akad mudharabah. Jadi akad mudharabah itu merupakan suatu akad untuk kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama itu menjadi sebagai penyedia modal, yang untuk pihak kedua itu sebagai pengelola. Lalu untuk keuntungannya bagaimana? Untuk keuntungannya itu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada kontrak awal. Sedangkan untuk kerugiannya itu bagaimana? Untuk kerugiannya itu akan ditanggung secara proporsional oleh kepada si pemilik modal. Akan tetapi jika kerugiannya itu disebabkan karena pengelola atas kelalaian si pengelola itu, maka kerugiannya pun akan ditanggung oleh si pengelola. Mudharabah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah. Untuk mudharabah mutlaqah itu transaksinya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu, dan wilayah bisnis. Jadi jangkauannya itu sangat luas. Yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah muqayyadah ini merupakan suatu kebalikannya dari mudharabah mutlaqah yang tadi. Jadi mengapa kok kebalikannya? Karena dalam mudharabah ini si mudharibnya itu telah terikat persyaratan oleh sohibul mal dalam meniagakan modal yang telah dipercayakan kepadanya. Lalu untuk materi yang kedua yaitu tentang mudharabah musyarakah. Jadi mudharabah musyarakah itu merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak, bisa juga lebih, di mana masing-masing pihak itu nanti memberikan kontribusi bahwa nantinya keuntungan dan kerugiannya itu akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan awal. Musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirkah mlik. Dalam syirkah mlik ini terjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua pihak atau bisa juga lebih, tanpa harus membentuk kerjasama yang sifatnya formal. Yang kedua yaitu syirkah uqud. Pada syirkah uqud ini kerjasamanya dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam suatu kerjasama untuk berbagi keuntungan maupun berbagi menanggung resiko. Untuk syirkah uqudnya sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mufawadah, syirkah al-amal, dan syirkah al-wujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata, NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad musaqah. Akad musaqah secara etimologis, al-musaqah berarti bertransaksi dalam pengaliran. Sedangkan secara terminologis, al-musaqah adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapat bagian dari hasil kebun itu. Berdasarkan hukum musaqah, petani bertanggung jawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan presentasi tertentu dari hasil panennya. Rukun-rukun musaqah. Yang pertama, akad atau ijab qabul. Yang kedua, pihak yang saling bertransaksi. Yang ketiga, lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek musaqah. Yang keempat, kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan. Yang kelima, kesepakatan tentang presentasi bagian yang didapat dari hasil musaqah. Syarat musaqah. Syarat-syarat sah atau tidaknya musaqah dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, sigat atau ijab qabul kedua belah pihak. Yang kedua, harus terpenuhi syarat orang yang bekerja sama dalam akad musaqah adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh dan berakal. Yang ketiga, objek dari akad musaqah harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat dimanfaatkan
manfaatnya oleh masyarakat. Keempat, ketika panen tiba, maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai dengan perjanjian. Berakhirnya musaqah. Musaqah telah dianggap berakhir jika waktu perjanjian musaqah berakhir sesuai kesepakatan dalam akad awal. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal. Jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad musaqah, maka akad ini tetap diperbolehkan. Yang terakhir, adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan musaqah. Hikmah dari musaqah. Yang pertama, menghilangkan bahaya kekafiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antar pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah eratnya tali silaturahmi. Yang terakhir, adanya pihak-pihak yang berakad untuk saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Fitria Anggraini, NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu muzara'ah. Muzara'ah atau mukhabarah termasuk jenis akad yang bertujuan untuk bercocok tanam atau pembuahan sawah, dan termasuk juga jenis akad syirkah, sebab di dalamnya ada pembagian hasil tanaman antara petani dan pemilik tanah. Secara bahasa, muzara'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti tanaman atau menumbuhkan. Rukun muzara'ah meliputi yaitu 1. Akidani siqot atau ijab qabul kedua belah pihak. Yang kedua yaitu objek muzara'ah, yakni tanah, bibit, usaha, dan laba. Yang ketiga yaitu siqot atau ijab dan qabul. Syarat muzara'ah yaitu 1. Akidani harus ahli mengadakan akad, yakni berakal sehat, balik, dan mumazis menurut jumhur ulama. Yang kedua yaitu jika muzara'ah maka bibit dari pemilik tanah, jika mukhabarah bibit dari petani. Yang ketiga, lahan, tanah atau sawah harus jelas dan ada penyerahan tanah secara layak untuk digarap atau subur dan ditanami sehingga lahan itu memungkinkan untuk menghasilkan. Selain itu, waktu muzara'ah harus ditentukan. Yang keempat yaitu laba atau hasil buah atau tanaman. Ditetapkan ukuran bagian kedua pihak saat akad menurut Hanafiyah. Berakhirnya atau usia muzara'ah meliputi 1. Usainya waktu yang ditentukan. Yang kedua, wafatnya salah satu belah pihak. Yang ketiga, adanya halangan atau udzur. Seperti 1. Lahan terpaksa harus dijual, misalnya untuk membayar hutang. Yang kedua, contohnya petani tidak dapat mengelola tanah lantaran sakit atau berjihad di jalan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Arum Pinasti, NIM 042. Saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu mugharasah. Akad mugharasah secara terminologi, al-mugharasah berarti transaksi pohon. Menurut terminologi fikih, al-mugharasah berarti penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar dalam bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua, yaitu milik pemilik tanah dan petani. Ada 3 alasan yang menyebabkan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa akad al-mugharasah tidak diperbolehkan karena 1. Dalam akad mugharasah disyaratkan perserikatan terhadap sesuatu yang telah ada, yaitu tanah pertanian. Artinya, dalam kerjasama ini, tanah yang akan dijadikan objek oleh kedua belah pihak sudah ada dan sudah merupakan hak milik salah satu pihak. Persyaratan ini menurut mereka
menjadikan kerjasama itu tidak seimbang karena pemilik tanah telah terlebih dahulu memiliki tanah sementara penggarap tidak memiliki apa-apa. 2. Dalam mugharashah, pemilik tanah menjadikan separuh dari tanahnya sebagai upah bagi penggarap atas pekerjaan yang dilakukan. Artinya, harga pembelian separuh harta pertanian itu merupakan sesuatu yang majhul di waktu akan dilangsungkan. Di samping itu, batas-batas kemampuan penggarap pada saat diadakan transaksi belum jelas, maka secara tidak langsung transaksi yang dilakukan sudah sejak awal tidak memenuhi syarat, karena melakukan transaksi terhadap sesuatu yang belum jelas. Yang ketiga, dalam Al-Mugharashah, pemilik tanah memberikan upah kepada petani penggarap untuk menggarap tanah kosong menjadi kebun yang produktif, dengan alat dan pekerjaan yang dilakukan dan sebagian imbalannya separuh tanah yang sudah dijadikan kebun produktif itu menjadi pemilik petani penggarap. Kerjasama seperti ini termasuk akad yang fasid, karena akad ini termasuk ke dalam kategori akad ijarah atau upah mengupah, dengan upah yang tidak jelas atau tidak pasti karenanya termasuk salah satu akad yang mengandung ghorar atau tipuan. Jika akad Al-Mugharashah telah berjalan, maka seluruh pohon dan hasilnya menjadi milik pemilik tanah. Sedangkan petani penggarap hanya berhak nilai seluruh pohon yang diolahnya tak kala dilakukan panen, dan atas segala pekerjaan yang dilakukannya petani penggarap berhak mendapat upah yang wajar. Sebagai jalan keluar atau hila untuk menjustifikasi akad Al-Mugharashah, ulama Hanafiyah mengemukakan suatu solusi hukum. Cara yang ditempuh menurut mereka adalah yang pertama, pemilik tanah menjual separuh dari keseluruhan tanah garapan itu kepada penggarap, dan petani penggarap disewa untuk mengerjakan tanah itu selama 3 tahun, misalnya dengan memberi sedikit upah kepada petani itu. Yang kedua, menurut mereka adalah melakukan akad Al-Mugharashah terhadap pepohonan dan hasilnya saja, sementara tanah pertanian itu tidak dimasukkan ke dalam akad Al-Mugharashah. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah juga berpendapat akad Mugharashah tidak sah. Ulama Malikiyah berpendirian bahwa kerjasama untuk mengelola pohon-pohon yang tumbuh di sebidang tanah boleh diterima apabila dilakukan dengan cara ijarah atau upah mengupah, yaitu dengan cara yang pertama, petani penggarap disewa pemilik tanah untuk mengelola dan memelihara pohon yang tumbuh di atas miliknya, dan pemilik tanah memberi upah tertentu atas kerja itu kepada petani penggarap. Yang kedua, boleh juga kerjasama ini dalam bentuk ji'alah, yaitu petani penggarap disewa untuk menanam, mengelola, dan memelihara pepohonan yang ada di atas sebidang tanah perkebunan, dengan ketentuan bahwa petani berhak atas separuh pohon yang akan tumbuh.